Selamat datang kembali di channel kami. Semoga kalian sehat-sehat ya. Mari kita bercerita. Setiap orang di desa itu pernah mencicipi es teh deso buatan Mbah Kromo. Teh yang rasanya begitu segar, manisnya pas, dan punya aroma khas yang membuat siapapun ketagihan. Warung kecilnya selalu ramai. Bahkan orang dari luar desa rela datang hanya untuk meneguk segelas es teh itu. Namun, ada satu aturan tak tertulis yang semua orang tahu. Jangan pernah bertanya bagaimana Mbah Kromo membuatnya. Mereka yang mencoba mencari tahu, entah bagaimana, selalu mengalami hal aneh. Ada yang tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab, ada yang bermimpi didatangi sosok hitam berbisik di telinganya, dan ada yang menghilang begitu saja. Dan ketika seorang pria nekat masuk ke warung itu di tengah malam, ia menemukan sesuatu yang tak seharusnya dilihat, sesuatu yang membuat darahnya membeku. Dari dalam kendi besar tempat Mbah Kromo biasa menuang es teh, muncul suara bisikan mengerikan. Es teh deso, masih ingin mencobanya? Sebelum kita mulai ceritanya, kami ingin tahu apa yang kamu pikirkan tentang cerita ini, dan apa yang terjadi di akhir cerita. Kamu penasaran? Jangan nonton sendiri malam-malam dan keraskan volumenya. Dan tulis komentarmu walaupun sekedar menulis asal kotamu di kolom komentar. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, ada seorang penjual es teh yang terkenal dengan sebutan Mbah Kromo. Setiap hari, warung kecilnya di pinggir jalan selalu ramai didatangi pembeli. Es teh buatannya berbeda dari yang lain. Rasanya segar, manisnya pas, dan memiliki aroma khas yang membuat siapapun ketagihan. Orang-orang menyebutnya es teh deso, minuman yang konon memiliki cita rasa dari zaman dahulu. Namun, di balik ketenaran es teh itu, tersimpan sebuah kisah kelam yang jarang diceritakan. Dulu, sebelum terkenal seperti sekarang, warung Mbah Kromo hanyalah sebuah gubuk reot yang jarang disinggahi pembeli. Ia sudah tua, tubuhnya ringkih, dan sering batuk-batuk. Namun, entah bagaimana, dalam waktu singkat, warungnya berubah drastis. Atap yang sebelumnya bocor kini tampak baru. Meja dan kursi yang dulu lapuk digantikan dengan yang lebih kokoh. Bahkan, dirinya sendiri terlihat lebih sehat dan segar. Keanehan ini mulai menimbulkan kecurigaan di antara warga desa. Salah satu yang penasaran adalah Seno, seorang pemuda yang sering nongkrong di warung-warung sekitar. Suatu malam, saat desa mulai sepi dan warung Mbah Kromo sudah tutup, Seno sengaja mengintai dari kejauhan. Dari balik pepohonan, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Mbah Kromo sedang duduk di depan warung, tetapi di sekelilingnya ada sosok-sosok hitam yang berdiri melingkar. Wajah mereka tidak terlihat jelas, tetapi tubuh mereka tinggi kurus dengan kulit yang mengelupas. Mereka berbisik dengan suara yang tidak manusiawi, seolah sedang melakukan perjanjian. Seno mundur perlahan, berusaha menjauh tanpa menarik perhatian. Namun, kakinya menginjak ranting kering. Suara patahan itu membuat semua sosok hitam menoleh ke arahnya. Matanya bertemu dengan salah satu makhluk itu. Sepasang mata merah menyala dengan tatapan penuh kebencian. Seno langsung berlari sekencang mungkin menuju rumahnya. Malam itu, ia tak bisa tidur. Setiap kali menutup mata, bayangan makhluk-makhluk itu kembali menghantuinya. Pagi harinya, ia menceritakan kejadian itu kepada Pak Lurah. Namun, bukannya percaya, Pak Lurah malah menertawakannya. Seno, kamu ini kebanyakan nonton film horor. Mbah Kromo itu cuma orang tua biasa. Gak mungkin ada hal-hal aneh di warungnya. Namun, beberapa warga lain yang mendengar cerita Seno mulai ikut bicara. Beberapa dari mereka juga pernah mengalami hal aneh setelah minum es teh dari warung itu. Ada yang mengaku bermimpi didatangi sosok hitam tinggi dengan suara berbisik, ada juga yang merasa tubuhnya tiba-tiba lemas dan tak bertenaga setelah sering membeli es teh di sana. Kabar ini mulai menyebar di desa. Namun, anehnya, meskipun banyak yang takut, warung Mbah Kromo tetap ramai. Orang-orang yang tidak tahu apa-apa tetap datang dan menikmati es teh deso itu dengan lahap. Malam berikutnya, Seno kembali ke warung itu, kali ini bersama beberapa temannya. Mereka bersembunyi di balik semak-semak, menunggu sesuatu terjadi. Tepat tengah malam, pintu warung terbuka sendiri. Dari dalam, keluar Mbah Kromo dengan langkah pelan. Ia membawa sebuah kendi besar berisi cairan hitam pekat. Dengan hati-hati, ia menuangkan cairan itu ke dalam wadah-wadah es teh yang sudah disiapkan untuk esok hari. Salah satu teman Seno, Rudi, berbisik dengan suara gemetar. Apa itu Seno itu bukan teh biasa? Seno mengangguk,
Matanya masih terpaku pada pemandangan di depannya. Saat Mbah Kromo menuangkan cairan itu, samar-samar terlihat bayangan-bayangan hitam yang bergerak di sekelilingnya. Mereka seperti menari, mengeluarkan suara tawa mengerikan yang terdengar seperti berasal dari dunia lain. Mbah Kromo menyelesaikan ritualnya, lalu masuk kembali ke dalam warung. Pintu kembali tertutup dengan sendirinya. Seno dan teman-temannya langsung pergi dari tempat itu. Mereka tidak bisa berdiam diri lagi. Keesokan paginya, mereka melaporkan semuanya kepada Pak Lurah dan beberapa tokoh desa. Malam harinya, beberapa warga berkumpul di depan warung Mbah Kromo. Mereka membawa obor dan peralatan seadanya. Mbah Kromo keluar, matanya menatap mereka satu persatu. "Kalian ingin apa?" Pak Lurah maju. Suaranya bergetar, tetapi ia berusaha tetap tegas. "Kami ingin tahu, apa yang sebenarnya terjadi dengan warung ini, apa yang kau campurkan dalam es teh itu?" Mbah Kromo tersenyum, tetapi senyum itu bukan senyum biasa. Ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang membuat semua orang bergidik ngeri. Es teh Deso ini adalah berkah, hadiah dari mereka yang tak terlihat. Kalian sudah menikmati rasanya. Kenapa sekarang takut? Seorang warga berteriak marah. Itu bukan berkah. Itu kutukan. Banyak orang merasa aneh setelah meminumnya. Mbah Kromo tertawa pelan. Mereka yang merasakan efek itu hanyalah mereka yang tidak diterima. Tapi bagi yang diterima, mereka akan merasakan kenikmatan abadi. Tiba-tiba, angin bertiup kencang. Obor yang dipegang warga mulai padam satu persatu. Dari dalam warung, terdengar suara bisikan yang semakin lama semakin keras. Bayangan-bayangan hitam mulai muncul di sekeliling mereka. Pak Lurah berteriak, "Kita harus pergi." Namun, sebelum mereka bisa bergerak, sesuatu terjadi. Mbah Kromo mendongak ke langit, tubuhnya mulai bergetar hebat. Dari mulutnya keluar cairan hitam pekat yang sama dengan yang dituangkan ke dalam kendi tadi malam. Tubuhnya mulai mengering, kulitnya mengelupas seperti kertas yang terbakar. Warga yang menyaksikan pemandangan itu langsung lari ketakutan. Mereka tidak berani kembali ke warung itu lagi. Sejak malam itu, warung Mbah Kromo dibiarkan kosong. Tak ada yang berani menyentuhnya. Orang-orang yang pernah rutin membeli es teh Deso mulai merasa tubuh mereka melemah, beberapa bahkan jatuh sakit tanpa sebab. Mbah Kromo sendiri tidak pernah ditemukan lagi. Warungnya tetap berdiri, tetapi tak ada yang berani mendekat. Dari kejauhan, sering terdengar suara bisikan, suara tawa kecil, dan bau teh yang anehnya masih segar, seolah seseorang masih terus membuatnya. Kini, siapapun yang melewati warung itu pada malam hari pasti akan merasakan sesuatu yang tak terlihat mengawasi mereka. Dan jika ada yang cukup nekat untuk masuk, konon mereka akan mendengar suara lirih dari dalam. Es teh Deso. Masih ingin mencobanya? Beberapa bulan setelah hilangnya Mbah Kromo, desa mulai kembali normal. Namun, warung kecil di pinggir jalan itu tetap dibiarkan kosong. Tak ada yang berani menyentuh atau bahkan mendekatinya setelah matahari terbenam. Setiap malam, beberapa warga yang kebetulan lewat mengaku masih mencium aroma teh yang segar, seolah warung itu tetap beroperasi meski sudah lama tak dihuni. Seno dan teman-temannya yang pernah menyaksikan sendiri kejadian aneh di warung itu, mulai mencoba melupakan semuanya. Namun, kejadian aneh terus terjadi. Suatu malam, seorang pria bernama Pak Joyo, yang baru pindah ke desa itu, merasa penasaran dengan warung kosong tersebut. Ia adalah seorang pedagang keliling yang sering pulang larut malam. Ia mendengar banyak cerita tentang warung itu, tetapi menganggapnya hanya sekadar tahayul. Malam itu, saat melewati warung Mbah Kromo, Pak Joyo menghentikan langkahnya. Ia menatap bangunan kecil itu yang terlihat rapuh dan berdebu. Di bawah cahaya remang bulan, ia bisa melihat kendi besar yang dulu sering dipakai Mbah Kromo masih terletak di meja, berlumut dan berdebu. Tanpa pikir panjang, Pak Joyo melangkah mendekat. Anehnya, saat ia sampai di depan warung, aroma teh segar tiba-tiba menyelimuti udara. Pak Joyo mengernyit. Dari mana bau teh ini padahal warung ini sudah lama kosong? Tiba-tiba, terdengar suara samar dari dalam warung. Suara langkah kaki kecil yang berderit di atas lantai kayu yang lapuk. Pak Joyo mundur selangkah, merasa ada yang tidak beres. Lalu, suara itu berubah menjadi bisikan. Es teh Deso. Masih ingin mencobanya? Pak Joyo merasa tubuhnya membeku. Suara itu begitu dekat, seolah ada seseorang yang berdiri di belakangnya.
Dengan jantung berdegup kencang, ia menoleh perlahan. Kosong. Tak ada siapapun. Namun, sebelum ia bisa melangkah pergi, sesuatu bergerak di sudut matanya. Kendi besar di atas meja tiba-tiba bergetar, seolah ada sesuatu di dalamnya yang ingin keluar. Tanpa sadar, Pak Joyo mendekat. Tangan tuanya terulur, menyentuh tutup kendi yang berdebu. Begitu tutup itu sedikit terbuka, aroma teh berubah menjadi bau busuk menyengat, seperti bangkai yang sudah membusuk selama berminggu-minggu. Dari dalam kendi, muncul cairan hitam pekat yang perlahan merayap keluar seperti memiliki nyawa sendiri. Pak Joyo tersentak dan terjatuh ke belakang. Matanya membelalak ketakutan. Cairan hitam itu terus keluar, membentuk sesuatu. Sosok tinggi kurus dengan kulit yang mengelupas perlahan muncul dari dalam kendi. Matanya merah menyala, bibirnya menyeringai lebar dengan gigi-gigi tajam yang menguning. Pak Joyo ingin berteriak, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Sosok itu bergerak mendekatinya. Tubuhnya melayang tanpa suara. Tiba-tiba, sosok itu berbicara dengan suara parau yang mengerikan. "Kamu ingin menjadi bagian dari kami?" Pak Joyo tak bisa menjawab. Tubuhnya gemetar, matanya tak bisa lepas dari sosok itu. Sosok itu mengulurkan tangannya, dan sebelum Pak Joyo bisa bergerak, jari-jari panjangnya menyentuh dahinya. Dalam sekejap, tubuh Pak Joyo terasa lemas. Kepalanya berputar, matanya menggelap. Keesokan paginya, warga menemukan Pak Joyo tergeletak di depan warung dengan mata melotot dan mulut menganga. Tubuhnya kaku seperti kayu. Tangannya mencengkeram tanah seolah mencoba berpegangan pada sesuatu sebelum mati. Namun, yang lebih mengerikan adalah ekspresinya. Wajahnya menyiratkan senyum lebar yang tidak wajar, seolah ia sedang menikmati sesuatu sebelum ajal menjemput. Sejak saat itu, tak ada lagi yang berani mendekati warung itu, bahkan di siang hari sekalipun. Orang-orang percaya bahwa Mbah Kromo belum benar-benar menghilang. Warungnya masih aktif, tetapi kini bukan lagi untuk menjual es teh. Konon, pada malam tertentu, ketika udara terasa lebih dingin dari biasanya, suara itu masih bisa terdengar dari dalam warung. Es teh Ndeso. Masih ingin mencobanya? Misteri warung Mbah Kromo semakin membuat warga ketakutan. Kematian Pak Joyo menjadi peringatan bagi siapapun yang nekat mendekati tempat itu. Namun, keadaan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Pak Lurah akhirnya mengundang seorang sesepuh desa bernama Mbah Surip. Seorang yang dikenal memiliki ilmu kebatinan tinggi dan sering membantu warga dalam hal-hal gaib. Mbah Surip datang ke desa dengan membawa tas anyaman berisi berbagai benda ritual. Warga berkumpul di sekitar warung Mbah Kromo, tetapi tetap menjaga jarak. Suasana mencekam. Angin berhembus dingin, seolah memberi tanda bahwa sesuatu di dalam warung tidak senang dengan kehadiran mereka. Mbah Surip berdiri di depan warung. Matanya menatap kendi besar di atas meja yang kini tampak lebih kotor dan berlumut. Ia menghela napas panjang sebelum menaburkan garam dan bunga di sekitar warung, lalu menancapkan beberapa batang dupa yang mulai mengeluarkan asap putih. Mbah Surip mulai berdoa, melantunkan doa-doa kuno yang hanya dimengerti oleh orang-orang sepuh. Tak lama, warung itu mulai bergetar pelan, seperti ada sesuatu yang marah di dalamnya. Asap dupa yang melayang di udara tiba-tiba membentuk bayangan hitam yang perlahan-lahan mengambil wujud. Sosok tinggi dengan kulit mengelupas muncul dari dalam warung, matanya merah menyala menatap Mbah Surip dengan penuh kebencian. Suara bisikan memenuhi udara. "Kenapa kalian mengusikku?" Mbah Surip tetap tenang, tidak gentar sedikit pun. Dengan suara mantap, ia berkata, "Kromo, aku tahu ini kamu. Sudah saatnya kau pergi dengan tenang." Bayangan itu bergetar, seolah menolak ucapan Mbah Surip. "Aku tidak bisa pergi. Aku sudah terikat dengan mereka." Mbah Surip menggeleng. "Tidak ada yang tidak bisa diputus. Aku tahu bagaimana kau mendapatkan kekuatan ini, tapi kau juga tahu bahwa semua ini salah. Kau harus melepaskan diri." Bayangan itu terdiam, lalu perlahan berubah. Sosok Mbah Kromo muncul dalam wujud aslinya. Tubuhnya kurus renta, matanya penuh kesedihan. "Aku hanya ingin warungku ramai. Aku ingin hidup lebih lama." Mbah Surip menatapnya dengan iba. "Aku mengerti, Kromo. Tapi ini bukan jalan yang benar. Kau telah mengorbankan jiwa-jiwa demi kekuatan ini. Kau harus bertanggung jawab." Mbah Kromo menundukkan kepala, tubuhnya bergetar. "Bisakah aku menebus semua ini?" Mbah Surip mengangguk.
Lepaskan perjanjianmu dengan mereka. Kembali ke Sang Pencipta dengan ikhlas. Mbah Kromo menatap kendi besar di atas meja. Dengan tangan gemetar, ia mengangkatnya dan membantingnya ke tanah. Kendi itu pecah berkeping-keping, dan dari dalamnya keluar cairan hitam yang langsung menguap ke udara. Angin bertiup kencang, bayangan-bayangan hitam yang selama ini menghantui warung berteriak marah sebelum akhirnya menghilang. Mbah Kromo tersenyum lemah. Terima kasih. Tubuhnya perlahan-lahan memudar, berubah menjadi butiran cahaya yang terbawa angin. Warung yang tadinya terasa penuh energi negatif kini menjadi tenang. Aroma teh yang selama ini terasa menyeramkan berubah menjadi harum yang menenangkan. Setelah kejadian itu, warga desa membongkar warung Mbah Kromo dan membersihkan area tersebut. Di tempatnya, mereka mendirikan sebuah taman kecil dengan sebuah sumur air bersih sebagai tanda peringatan. Tak ada lagi suara bisikan atau bayangan mengerikan. Keadaan desa kembali damai. Namun, setiap kali seseorang duduk di taman itu, mereka masih bisa merasakan aroma teh yang samar-samar. Bukan aroma yang menakutkan, tetapi aroma yang membawa kenangan tentang seorang lelaki tua yang pernah berjualan es teh dengan penuh harapan.